saya juga sering bilang bahwa kita itu harus bisa, bahasa kiasannya adalah menjahit. Dalam artian kita bisa membuat satu paket wisata, makanya saya ajak stakeholder ya, seperti asosiasi-asosiasi yang kita ajak itu, supaya mereka bisa membuat suatu paket wisata yang ada warna gitu. Misalnya dari sini datang jarak tempuh berapa sampai ke mungkin Medan ini terakhir atau pertama, terserah. Nanti kita bikin paket wisatanya, bahwa nanti ke air terjun, mungkin ada wisata hiking ya, ke Gunung Dai. Permata, ke Gunung Dai. Iya, habis itu. Tapi jangan lupa tetap makan itu kita harus kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Genpicast bersama saya Adeliana, di mana kita bisa ngobrol seru seputar Kabupaten Lingga. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dimanapun berada. Ingat, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan yang sehat, olahraga yang teratur, suplemen yang tepat, dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Dan yang paling penting, untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Hai teman-teman, hari ini spesial. Kalau biasanya kita berada di studio Genpi, kali ini kita berada di ruang terbuka. Sekarang tepatnya saya sedang berada di Pulau Benan, salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Lingga, bersama dengan seorang tamu spesial juga. Sebenarnya sebelumnya kita pernah juga mempodcast Bapak yang satu ini pada episode Genpi yang kedua. Nah, bersama kita hari ini yaitu Bapak Dedi Eka Saputra, Esos MH ya Bapak ya. Untuk mengingatkan kembali, Bapak Edi ini merupakan Kabid Pengembangan Pemasaran Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga semua sehat. Betul. Nah teman-teman, sudah 2 hari ya Pak ya, kami dari Genpi juga itu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi maksudnya, bersama Bapak Edi dan teman-teman yang lainnya. Pak Dedi dan teman-teman yang lainnya. Nah, kegiatan Femtrip ini dilaksanakan dari tanggal 16 Pak ya? Yeah. 16 Juni 2021. Pak, sebenarnya kegiatan Femtrip ini tujuannya untuk apa sih Pak? Karena kan mungkin banyak juga teman-teman yang sudah sering dengar, tapi juga tidak semua orang yang paham Femtrip itu apa sih gitu Pak. Familization Trip panjangnya itu lebih dikenal dengan Femtrip, yaitu adalah kegiatan promosi dan publikasi satu destinasi bersama dengan beberapa sektor. Seperti kita di Dinas Pariwisata, dan kita tidak punya wilayah, kita yang punya wilayah adalah kabupaten kota. Jadi kita bekerja sama kabupaten kota dengan membawa stakeholder. Stakeholder kita adalah ya termasuk yang punya wilayah dan generasi pesona Indonesianya, Bu Ade ini, Mbak Ade ini di Lingga, juga termasuk media nasional kita bawa, yaitu dari MNC Group. Dari Tribun News juga kita bawa, habis itu influencer, selebgram. Bahasanya selebgram, itu, dan juga beberapa elemen-elemen stakeholder yang saya rasa bisa bekerja sama untuk mempublikasi dan mempromosikan satu daerah atau destinasi. Oh, jadi intinya kalau kita bilang sebenarnya Femtrip ini seperti promosi Pak ya, lebih tepatnya promosi. Pak, ini kan udah 2 hari kegiatan kita. Kemarin juga kami dari Genpi juga mengikuti teman-teman. Kita pergi ke beberapa spot ya Pak ya. Mulai dari air terjun Lesun, kemudian juga dilanjutkan ke Damnah, kemudian juga ke mangrove di Desa Resun, mangrove Desa Resun. Nah, apa kesan Bapak ketika nyampe situ? Kalau
pertemuan kita yang pertama kemarin kan Pak, Bapak kebetulan karena ada kegiatan musrenbang, Iya. jadi memang nggak banyak tempat yang Bapak kunjungi. Iya. Kali ini memang Bapak istilahnya berkesempatan untuk mengunjungi beberapa spot di sana. Nah, apa nih Pak kira-kira istilahnya kesan Bapak nih? Oh ternyata di sini ada ini, ada ini, ada ini gitu. Jadi kalau saya perwakilan daripada Provinsi Kepulauan Riau, kebetulan pas dengan jabatan yang hari ini saya emban adalah Kabid Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Kita berkunjung ke Lingga ini dan alhamdulillah walaupun tidak semua ya kita datangi, tapi dengan kondisi kita hari pertama itu ke air terjun dan sangat nyaman air terjunnya dengan mata air yang memang asli dari gunung. Iya. Habis itu hari kedua itu alhamdulillah kita dijamu oleh Pak Bupati sebagai pemangku kepentingan di Lingga ini, dan alhamdulillah Pak Bupati berkomitmen untuk saling bahu membahu untuk meningkatkan pariwisata, karena yang kita tahu mungkin nanti ke depannya setelah pandemi ini usai yang orang inginkan adalah berwisata gitu. Habis itu saya setelah dari pertemuan dengan Bupati kita ke Mepar, pulau di depan Lingga yang depan jarak Tanjung Buton tempuh itu ya, Pak, Tanjung Buton yang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh dan betul. luar biasa, makanannya enak, dan kita ada ambil stock shot juga untuk di Benteng, ya kan. Setelah itu kita ke mangrove Resun yang menuju ke Pulau Pancur. Saya pikir itu luar biasa ya bagi saya, karena kita punya kekayaan alam yang mungkin tidak dipunyai oleh negara luar ataupun tidak dikelola dengan baik. Kalau misalnya nanti ke depannya saya berharap betul bahwa dengan adanya kerjasama, lupa saya bicara bahwa kami bukan apa-apa karena kami hanya fasilitator. Tanpa adanya Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga yang punya daerah, itu kami bukan apa-apa. Jadi makanya kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa ada kolaborasi. Ya. Dari Genpi juga mungkin dengan sukarela dan dengan baiknya bekerja untuk memperkenalkan Lingga khususnya, dan mungkin kabupaten lain ya di provinsi ini. Kita punya 6 kabupaten lainnya selain Lingga, itu yang akan pelan-pelan kita akan kita promosikan dan publikasikan. Karena apa? Tanpa adanya promosi dan publikasi ke satu daerah dengan kondisi kita punya alam yang baik untuk wisata alamnya, dan semalam juga Pak Bupati bicara tentang wisata religi karena kita daerah yang luar biasa. Kita bisa memasarkan itu asal dengan bahu membahu. Jadi saya pikir saya sangat ini, apalagi makanannya, aduh enak Mbak ya Pak. Adik, saya pergi semalam makanan khas Lingga luar biasa. Ya. Enak sekali. Betul Pak. Sampai terbayang nih sampai sekarang yang kita podcast ini, cuman karena beda tempat, beda rasa, tapi masih oke ya, semuanya oke. Karena orang selain berkunjung ke suatu tempat juga orang makanan yang dicari, kuliner, selalu Pak, ya. Saya bicara pada saat kemarin di podcast juga yang di kantor. Tapi alhamdulillah hari ini kita agak santai. Kemarin pakai baju dinas, harusnya kita orang pariwisata harus santai, nggak terlalu formal gitu. Kalau memang ya Pak ya, kalau untuk di Mepar itu salah satu desa yang terkenal dengan suguhan kuliner khas Melayunya Pak. Itu memang salah satu tempat favorit saya Pak. Oh ya, kita lupa jelaskan bahwa yang kita makan kemarin itu adalah ada sagu dengan berbagai hidangannya. Ikan gulai Pak ya. Ikan gulai untuk lempeng sagu. Gubal sagu yang kayak bentuknya kayak nasi gitu, itu gulai juga ya kalau nggak salah ya, gulai juga. Habis itu juga ada lakse dengan kuah ikannya luar biasa.
Habis itu makan berhidang ala-ala orang mau nikah ya. Betul, betul, Pak. Itu luar biasa rasanya. Kalau tidak karena lambung kita nih ada keterbatasan, mungkin semua dimakan. Nah, gitu. Pak, kalau kita berbicara masalah promosi, artinya sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana mengundang istilahnya wisatawan untuk datang ke tempat kita, Pak ya. Gitu. Tapi setelah beberapa hari ini Bapak berkunjung di Lingga, tempat yang mana yang kira-kira menurut Bapak ini potensial nih? Ini mungkin baru, tapi ini mungkin berpotensi nih, gitu. Mungkin karena Bapak juga udah berpengalaman, udah keliling kemana-mana nih, melihat dari satu tempat ke tempat yang lain, pasti ada satu perbandingan. Perbandingan ini bukan berarti membandingkan dalam arti negatif, Pak, tapi justru perbandingan ini bisa menjadi pemicu atau memotivasi kita untuk membuat sesuatu yang baru atau yang bagus gitu. Jadi kemarin kan saya juga sering bilang bahwa kita itu harus bisa, bahasa kiasannya adalah menjahit. Dalam artian kita bisa membuat satu paket wisata, makanya saya ajak stakeholder ya, seperti asosiasi yang kita ajak itu, supaya mereka bisa membuat suatu paket wisata yang ada warna gitu. Misalnya dari sini datang jarak tempuh berapa sampai ke mungkin Medan ini terakhir atau pertama, terserah. Tadi kita bikin paket wisatanya bahwa nanti ke air terjun, mungkin ada wisata hiking ya, ke Gunung Dai. Permata, ke Gunung Dai. Iya, habis itu. Tapi jangan lupa tetap makan itu kita harus kuliner. Kuliner itu luar biasa. Memang harus kita siapkan baik-baik, kita manage waktunya, time schedule-nya rapat, dan juga orang menyenangkan untuk datang ke Lingga. Kalau saya spesifikasinya bahwa Lingga itu wisata minat khusus ya. Wisata minat khusus, dan kita selipkan sejarahnya karena saya merasa bahwa pada saat orang, tapi ya kita harus buat kayak misalnya bentuknya dalam bentuk cerita dan ada di dalam tulisan. Nah, itu penting. Itu saya selalu diskusi sama kawan-kawan, tetap bikin tulisan walaupun kita juga menceritakannya. Mungkin dengan kertas singkat dan sebagainya, tapi ada tulisannya. Itu juga saya bicarakan dengan pariwisata Kabupaten Lingga. Jadi kita rajut itu supaya, dan juga bikin acara. Jadi orang tuh datang bukannya bengong aja, tapi menyenangkan. Ada atraksi gitu, Pak. Ada atraksi gitu ya, Pak. Mudah-mudahan ya itulah. Kembali lagi, semoga Allah memberikan hidayah buat kita bahwa supaya cepatlah berlalu badai ini. Saya berpikir bahwa kita sudah saatnya kita untuk maju untuk ke pariwisata, karena orang udah lelah di rumah. Betul. Bosan, Pak ya. Jengah ya. Jadi itu yang saya bilang bahwa minat khusus dan religinya, budayanya itu menjadi tepatnya di potensi gitu, Pak ya. Oke, Pak. Pak, kalau untuk informasi Bapak nih, ini udah waktu Bapak berkunjung yang hari ini yang untuk acara Fam Trip, itu Bapak belum Tanjung Buton. Bapak kan sering lihat lewat di Tanjung Buton. Itu kan ada itu bangunan baru. Itu insya Allah tuh, Pak. Nanti untuk kedepannya itu akan dijadikan sebagai salah satu pusat kuliner yang ada di Kabupaten Lingga. Oke. Gitu. Tapi memang sekarang dalam masa persiapan gitu kan, dalam masa persiapan. Jadi mudah-mudahan betul kata Bapak tadi, ada wisata religi, ada wisata alam, tapi kuliner jangan lupa. Ya, mudah-mudahan itu juga menjadi suatu potensi yang bisa dijual gitu, Pak gitu, Pak ya. Pak, apa saran yang ingin Bapak berikan kepada kami lah istilahnya, kepada kami, kepada mungkin dinas-dinas yang terkait yang sedang istilahnya sekarang berusaha untuk mengembangkan pariwisata gitu. Apa yang mungkin istilahnya bisa menambah inovasi kami, kemudian bisa nanti pariwisata Kabupaten Lingga menjadi lebih baik lagi dan siap nih, Pak, siap untuk menerima kunjungan lebih banyak lagi gitu, Pak. Kalau ya tadi berulang kali mungkin saya lupa kemarin podcast saya bicara atau tidak. Tapi yang saya harapkan adalah
pariwisata ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh namanya kolaborasi dengan di dalam di unsur pemerintahan banyak. Dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, pekerjaan umum karena pembangunan, Iya, pembangunan. destinasi. Dinas perhubungan karena jarak tempuh kita butuh transportasi. Akses Pak ya. Infokom itu untuk di satu daerah kita bisa berhubungan, ada kita bisa ada wifi, ada internet dan sebagainya. Ada banyak lagi. Jadi sebenarnya yang saya harapkan, yang mungkin menjadikan harapan juga untuk kabupaten kota adalah kolaborasi di dalam dengan luar, dengan stakeholder. Itu yang bisa kita buat untuk untuk mempromosikan pariwisata di satu daerah. Tapi jangan lupa, kalau hari ini ada yang inisiatif, ada kayak influencer kita ya. Betul. Di Lingga juga ada influencer, ada juga Genpi yang selalu menyampaikan foto-foto dan video. Itu jangan berhentilah, karena ini kampung kita yang punya aset ini. Ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Betul, Makanya pariwisata itu selalu dalam yang mungkin saya pelajari ya, mungkin kalau salah mohon maaf, bahwa pariwisata itu harus bisa membuat multiplier efek untuk ekonomi masyarakat. Ya. Pada saat kita datang ke satu tempat, makanya di situ ada poinnya adalah spend money, habis itu length of stay kita sampai akhirnya kita bisa spend money di situ untuk wisatawan mana aja, mau domestik, mau mancanegara, tapi dia mengeluarkan uang di situ. Yang terkena imbasnya adalah masyarakat. Kita orang mau masak, orang bikin makanan, orang itu makan makanan di jajanan-jajanan ataupun makanan-makanan berat. Tadi menyinggung masalah makanan yang mau dibikin Tanjung Buton itu, saya sangat apresiasi. Kenapa? Karena kita harus bisa menciptakan bahwa pada saat kita ke satu daerah, kita tahu di mana tempat kita berbelanja oleh-oleh, di mana khas makanan setempat, di mana kita bisa makanan asli setempatnya. Kayak di Tanjung Buton kan, walaupun di luar belum ada bangunannya, orang itu sudah buat makanan khasnya, yaitu sagu ya. Nah, jadi makanya saya apresiasi betul. Saya berharap bahwa apa yang kami buat hari ini tidak seberapa. Tolong dibantu oleh Kabupaten Lingga, pemangku kepentingannya, Dinas Pariwisata sebagai pekerjanya dari satu kabupaten, itu bersungguh-sungguh lah. Karena kami hanya sifatnya stimulan. Pak ya. Kita hanya mendorong, nanti akhirnya akan kembali ke mereka. Jadi, tapi tetap saya tidak akan berhenti, dan jangan bilang bahwa itu semua daerah akan kita dukung, tapi kembali lagi kepada anggaran yang tersedia. Tapi yang penting hari ini adalah fokus. Kalau kita tidak fokus, apapun pekerjaan kita tidak akan pernah berhasil. Betul, Pak. Jadi makanya mungkin dalam beberapa tahun ini kita fokus di satu tempat atau beberapa tempat gitu, jadikan paket wisata, itu akan berhasil, pasti. Itu akan berhasil. Insya Allah pasti. Oke Pak Dedi, terima kasih banyak Pak. Selalu saya ingatkan Pak, selalu saya mengingat Pak Dedi kembali bahwa ini podcast kita yang kedua. Mungkin saja Pak Dedi, mana tahu kalau kita bertemu kembali, mungkin dengan kegiatan yang lain lagi. Oh iya, saya lupa sebelum ditutup, insya Allah ada beberapa agenda yang akan kita buat di Lingga ya. Bukan saya anak ini kan Lingga, tapi semua daerah kita buat. Tapi untuk saat ini kita ada program yang dari APBN itu wisata minat khusus. Wisata minat khusus. Oke. Itu insya Allah kalau tidak ada halangan, itu kita pilih Lingga, Tanjung Pinang dan Natuna. Karena kita bagi dulu karena itu yang masih tersedia, karena itu juga atas dasar kita bicara pada saat Zoom meeting dengan Kementerian Pariwisata. Insya Allah dalam waktu dekat itu sekitar kurang lebih dari 3 daerah itu sekitar 180 peserta untuk fam trip juga.
Di tahun ini Pak ya? Tahun ini, insya Di tahun Allah. ini. Jadi makanya mungkin nanti kita akan bertemu lagi, kita akan libatkan Ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak, ya? Genpi. Pokoknya orang yang mau kerja lah. Siap, Kalau Pak. nggak mau kerja kita tinggalkan aja. Siap. Ini nih seru nih ngobrol sama Pak Dedi nih. Saya nggak terlalu tegang gitu Iya, kan ya Pak. iya. Ya tadi seperti kata Pak Dedi, orang pariwisata itu harus santai, Pak Santai, ya. santai, Tapi harus tetap santai. fokus Pak Fokus. ya. Fokus, santai tapi kita fokus Iya, gitu. iya. Oke Pak Dedi, Baik. terima kasih sekali mau istilahnya podcast kembali bersama Iya. kami. Oh iya Pak Dedi tadi bilang kan kita juga punya salah satu influencer yang ikut bersama kita pada kegiatan Femtrip ini. Jadi mungkin kita akan berkesempatan juga untuk mempodcast Oh iya, beliau harus. gitu ya. Mungkin Karena mereka punya pesan-pesannya. follower Betul dan sekali. dia akan mungkin membantu ya, Betul, Genpi ya. membantu. Nah, itu juga kami juga terima kasih Pak. Istilahnya bukan menganak emaskan Kabupaten Lingga, tapi membantu Kabupaten Lingga untuk mempromosikan pariwisata yang ada. Bapak Dedi, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Semoga nggak kapok ya Pak ya. Dan teman-teman, terima kasih juga udah nonton podcast kita pada kali ini. Mungkin nanti kita akan bertemu kembali, entah itu di studio Genpi atau di tempat-tempat pariwisata lainnya. Thank Yang you penting for watching. mungkin terakhir bahwa keep health and safety, karena semoga badai ini berlalu dan pariwisata tetap jaya. And don't forget, always be happy. Ya, itu betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih Pak. Oke, siap.